Selamat pagi, selamat Hari Natal. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming lewat YouTube GKJ Kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Di hari Natal ini semoga kita masih dalam berkat lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah kurang lebih 9 bulan hidup dalam masa pandemi COVID-19. Dan tidak terasa juga saat ini kita juga merayakan ibadah Natal kembali. Natal tahun ini sangat berbeda dengan waktu yang lalu. Kita tidak dapat merayakan ibadah Natal dengan bertatap muka. Namun tidak mengurangi makna ibadah Natal yang dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Selamat merayakan ibadah Natal di rumah. Kami juga mengingatkan kembali umat Tuhan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Ibadah pada Natal tanggal 25 Desember ini akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal, tahun baru. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah kita adalah firman itu menjadi manusia. Marilah kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 123 bait yang pertama. Selamat, selamat datang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah Natal ini. Kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dipersilakan duduk kembali. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahirannya. Firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 68, Oh Tuhanku Yesus. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang. Tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita. Sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendambakan kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tetapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tidak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal, kumal, seolah berganti gagah, megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru Damai sudah lahir. Sambutlah, datanglah.
Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melihat bagaimana kasih berita Natal yang akan lihat bersama di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 96 di malam sunyi bergema. Silakan duduk kembali. Sebelum kita menyambut sabda Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita, hari Natal ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan, sehingga pada kesempatan saat ini, meskipun kami masih di rumah, dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan dan juga beribadah bersama di hari Natal ini, Allah. Kami belajar dan mencoba untuk dapat menghayati bahwa firman yang menjadi manusia itu ada bersama dengan kami. Bahkan hidup bersama dengan kami di dalam pergumulan kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan tuntun kami, sehingga sabda Tuhan memampukan, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, sapaan firman Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita ini terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Shalom Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal. Ya, puji Tuhan. Di kesempatan saat ini penuh dengan sukacita, kita dapat berkumpul bersama merayakan sukacita Natal. Meskipun Ibu Bapak di rumah melihat keberadaan kita, bahwa ibadah tahun lalu Natal kita bisa berkumpul bersama. Akan tapi saat ini ibadah Natal, bahkan rangkaian ibadah sudah lebih dari 9 bulan kita lakukan secara online. Dan tidak hanya itu Ibu Bapak. Ibadah Natal ini kami para petugas menggunakan masker. Wah, ini yang luar biasa ini. Sehingga betul-betul momen kita adalah momen yang luar biasa. Momen apa? Momen dalam rangka kehidupan yang nyata. Dalam menghadapi pergumulan hidup. Ya, oleh sebab itu, kalau kita lihat tema Natal PGI juga yang disampaikan ataupun gambar yang disampaikan dalam tema Natal PGI apa? Ada keluarga yang sedang melihat HP sambil mereka sambil menggunakan masker gitu ya. Nah, ini juga kita. Berkumpul bersama di rumah menggunakan masker kemanapun kita berada. Karena ini menjadi satu tanda akan apa? Kita menghargai kehidupan. Nah, ini menjadi catatan kita. Berkumpul di rumah dan menggunakan masker, jaga jarak. Kita berarti menghargai kehidupan. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata nggak hanya diri kita saja menghargai kehidupan, akan tetapi kita juga menghargai orang lain. Untuk apa? Memperoleh kesehatan, memperoleh keselamatan. Nah, ini dia. Dan disinilah letak ataupun peran serta gereja. Untuk apa? Menjaga umat agar terus waspada, agar terus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sehingga firman Tuhan yang luar biasa di hari Natal ini berkata, firman itu menjadi manusia. Ya, tema Natal kita di GKJ Kemuliaan. Firman itu menjadi manusia. Mengapa harus menjadi manusia, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Kristus? Firman itu atau Allah itu sendiri kan bisa dalam kedudukannya di atas sebagai yang maha kuasa. Kenapa dia harus menjadi manusia firman itu? Bukankah manusia penuh dengan kefanaan? Penuh dengan pergumulan? Penuh dengan tantangan kehidupan? Penuh dengan Penuh dengan pelanggaran, kesalahan, bahkan keberdosaan? Tapi mengapa firman itu mau menjadi manusia? Inilah luar biasanya Allah kita yang mau menjadi manusia. Sehingga kalau kita lihat saat kita memasuki Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, apa yang terjadi peristiwa? Justru kita melihat peristiwa kemanusiaan di dalamnya. Pembunuhan di Poso. Peristiwa kemanusiaan. Orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan berdemo. Kembali lagi, peristiwa kemanusiaan. Korupsi yang luar biasa. Bayangkan, untuk dana sosial justru dikorupsi. Kembali lagi, peristiwa kemanusiaan kita lihat. Dan inilah bukti nyata. Sehingga nampaknya tepat bahwa firman itu harus menjadi manusia. Untuk apa? Agar manusia dapat berubah di dalamnya. Sehingga kalau kita lihat bagian yang bacaan kita saat ini, hal yang menarik. Ayat 6 di dalam Injil Yohanes ini. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ya, datang seseorang yang diutus oleh Allah. Karena dia diutus, otomatis yang mengutus memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Karena dia diutus. Maka Yohanes itu diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk mewartakan, mempersiapkan umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tragedi kemanusiaan memasuki minggu 1, 2, 3, dan 4 Advent. Kita lihat, kita amati. Sehingga saat inilah, kalau yang lalu peristiwa Mesias hadir, Yohanes Pembaptis diutus. Dan pada kesempatan saat ini, di dunia nyata saat ini, dunia modern saat ini, dengan peristiwa kemanusiaan saat ini, Ibu, Bapak, Saudara, dan saya lah.
yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk membuka jalan, mempersiapkan jalan. Sang Mesias itu hadir. Dengan cara apa? Hal yang sederhana. Dalam rangka memberikan warta keselamatan di dalamnya. Apa itu? Hal yang sederhana. Ayo berkumpul di rumah. Meskipun hari libur yang begitu luar biasa panjangnya, ayo kita diajak untuk berkumpul, beribadah, berdoa, bersekutu di rumah. Dan tidak hanya itu, memakai masker. Ini dia, kita menjadi utusan Tuhan untuk mewartakan kasih keselamatan. Hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Meskipun berat, sulit, luar biasa. Seperti yang saya lakukan saat ini juga sama. Berkhotbah pakai masker, aduh. Jan, sulit banget. Akan tetapi, kita diutus untuk apa? Mewartakan kasih keselamatan Allah. Saya nggak tahu. Mungkin saya pembawa penyakit itu. Atau orang lain. Sehingga justru ini menjadi klaster baru dalam rekaman kita. Oh enggak. Oleh sebab itu, ayo. Kita bersama-sama diutus oleh Allah untuk mewartakan keselamatan. Mewartakan pertobatan dalam cara apa? Dengan cara yang sederhana. Mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama yang dapat kita lihat. Dalam rangka apa? Menyambut firman yang menjadi manusia. Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menarik sekali, yang kedua adalah Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, ini yang menarik. Bersaksi menjadi saksi akan terang itu. Ya kan? Ada 3 hal yang luar biasa di bagian yang kedua ini. Ibu Bapak, Saudara dan saya diutus tidak hanya untuk berdiam diri, akan tetapi kita diutus untuk apa? Menjadi saksi. Nah, ini biasanya kata saksi ini identik dengan dunia peradilan. Kalau kita menjadi saksi biasanya, kebetulan pernah juga saya mengikuti satu sidang dan saya menjadi saksi di dalamnya. Saya harus disumpah atau mengatakan janji gitu ya. Tidak berbohong dan seterusnya. Maka apa? Inilah juga. Karena kita menjadi saksi berarti otomatis kita pun berjanji tidak menjadi saksi dusta. Dan tidak hanya itu, namanya bersaksi berarti kita mengetahui, melihat, mendengar, melihat secara langsung, mendengar peristiwa yang terjadi. Nah, inilah juga. Ternyata kita menjadi saksi, Bu Bapak Saudara Yesus Kristus. Menjadi saksi apa? Mesias yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu. Melalui apa? Laku lampah kita. Yang telah menerangi kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Bayangkan. Dari bulan Maret, pandemik ini mulai. Luar biasa, semua ada PSBB, penutupan ini itu dan segala macamnya. Awal pasti kita merasa berat dan sulit. Tidak sanggup dan tidak siap. Akan tetapi kasih penyertaan Tuhan. Saat ini, kita mengucap syukur dapat berkumpul bersama. Menyaksikan siaran ibadah. Begitu juga dalam pergumulan ataupun kebersamaan di GKJ Kemuliaan. Para majelis dan jemaat atau siapapun berusaha untuk bagaimana caranya agar iman kita terus dapat ditumbuhkan di tengah pandemi. Karena nggak bisa kita bergereja secara langsung saat ini. Oleh sebab itu mengucap syukur. Orang-orang yang terbeban untuk dapat ikut ambil bagian dalam proses perekaman ini. Sampai editing, sampai juga nanti akhirnya disebarkan ke jemaat. Bahkan tidak hanya jemaat kita saja yang menonton, tapi jemaat yang lain. Gitu kan? Para pemirtup yang ada di mana-mana, gitu kan? Pemirsa YouTube, gitu kan? Ini dia. Diajak untuk apa? Bersaksi, Bu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak berdiam diri ternyata sang utusan itu. Ya, di tengah pandemik ini kita diajak untuk bersaksi. Jangan berdiam diri. Sehingga yang luar biasa yang dilakukan oleh majelis awal-awal pandemik apa? Membagikan sembako. Bukan untuk diri kita saja. Akan tapi kita berbagi ke yang lain. Mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana pelayanan kasih kita yang kita bagikan kepada orang-orang di lingkungan sekitar.
Sebagai evaluasi kegiatan kita, oh ternyata kita diajak untuk bersaksi. Tidak berdiam diri. Bersaksi tentang sang terang itu, Ibu Bapak Saudara Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini hal yang luar biasa di hari Natal ini. Ya, inilah Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Immanuel. Diam di antara kita. Sang terang itu, sang firman yang menjadi manusia itu diam di antara siapa? Ibu, bapak, saudara, dan saya. Sehingga apa? Ya, kita tidak sendiri dalam menghadapi pandemi ini. Dalam waktu lebih kurang 9 bulan ini mungkin, saya nggak tahu, dan saya berharap juga tidak, meskipun misalnya ada, ini menjadi kekuatan. Apa itu? Mungkin jemaat kita di GKJ Kemuliaan atau para pemirsa atau para penonton YouTube GKJ Kemuliaan saat ini pernah terjangkit COVID-19. Disinilah letak bagaimana firman itu menjadi manusia. Ibu, bapak, saudara tidak sendiri. Akan tetapi apa? Dia diam bersama dengan kita. Diam bukan berarti berdiam diri, akan tetapi apa? Ikut ambil bagian dalam kehidupan. Ikut ambil bagian dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita sedang amati, apa yang sedang kita lakukan, dan juga yang sedang kita rasakan. Ya, mungkin ibu bapak pernah terjangkit COVID-19. Atau pernah keluarga atau saudara yang terjangkit COVID-19. Akan tetapi sapaan firman Tuhan di hari Natal ini, Dia sudah ada diam bersama dengan kita. Sehingga kita tidak sendiri dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Iya, dipertentangkan saat ini mengenai mukjizat dan karya Allah. Sehingga karena kita tadi mempertanyakan itu, sehingga kadang bahkan sering kita menjadi kecewa. Ya, firman Tuhan ini memberikan jawabannya. Ada di antara ibu, bapak, saudara, dan saya. Dia diam di dalam kehidupan kita. Mendampingi, memberikan kekuatan. Dan dari ini jugalah imun kita diajak untuk apa? Hati yang gembira obat. Ada sukacita. Imun kita pun semakin naik baik. Motivasi kehidupan kita pun semakin luar biasa di dalamnya. Karena apa? Firman itu yang telah menjadi manusia itu, dia tidak di awang-awang, tetapi ada di antara ibu, bapak, saudara, dan saya. Ada di dalam kehidupan kita bersama. Untuk merangkul, untuk memberikan kekuatan, motivasi, dan semangat. Dan dari sinilah kasih Allah akan terpancar. Sehingga saya sampaikan tadi di awal. Mengapa firman itu harus menjadi manusia? Ya, karena agar firman itu pun mengetahui apa yang menjadi pergumulan kehidupan manusia. Dia mengetahui apa yang menjadi ketakutan manusia. Ingat, saat Tuhan Yesus pun di Getsemani, bagaimana kemanusiaan itu pun muncul. Akan tetapi, dalam kemanusiaan itu juga ada semangat, motivasi, kekuatan untuk apa? Memberikan pengampunan. Saat Tuhan Yesus juga mengampuni banyak orang. Disinilah letaknya. Firman itu harus menjadi manusia. Agar dia dapat menghibur, menguatkan, memotivasi. Dan manusia-manusia yang percaya kepadanya diberikan kekuatan. Dalam waktu ini, mungkin banyak keluarga kita yang Tuhan panggil, entah itu melalui COVID atau apapun juga, sehingga kita menjadi khawatir.
sapaan firman Tuhan di hari Natal. Firman yang menjadi manusia itu ada di antara ibu bapak saudara dan saya, di dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga kemuliaan Allah dapat terpancar di dalamnya. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tahun 2021. Tahun ini penuh dengan kejutan yang luar biasa. Dan kita pun yakin, tahun depan pasti juga ada kejutan-kejutan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Akan tetapi tadi, karena firman itu diam di antara kita, maka kejutan itu akan menjadi kejutan yang menghidupkan untuk kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat yang Kristen Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa.
Firman yang telah menjadi manusia itu berdiam bersama dengan kami. Karena kami adalah utusan Tuhan dalam menghadapi pergumulan di dunia ini. Dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan tangisan. Karena banyak peristiwa kemanusiaan yang kami lihat, kami amati, bahkan kami rasakan. Bahkan mungkin kami pun terlibat di dalamnya. Tuhan, karena firman itu telah menjadi manusia, sehingga Tuhan pun mengetahui apa yang menjadi pergumulan umat-Mu saat ini. Sehingga di hari Natal ini, terang itu kembali memancarkan kasih-Nya, bahkan melalui kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih harus mengikuti protokol kesehatan karena pandemik yang kami alami, Tuhan tuntun, mampukan, kuatkan kami. Suasana yang baru, adaptasi kebiasaan baru, kami lakukan secara ketat. Tidak hanya untuk diri kami saja, tapi juga untuk orang lain. Mampukan kami ya Allah. Dan mampukan juga kami untuk selalu dapat mengucap syukur atas segala hal. Terkhusus tanpa terasa, lebih dari 9 bulan kami lewati pergumulan ini. Dan kami masih dapat diberikan kesempatan waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang mungkin mereka sampai saat ini atau pernah terjangkit COVID-19 atau saudara-saudara kami yang lainnya. Kami berdoa, berikanlah kekuatan. Firman itu ada bersama dengan kami. Kemampuan bagi kami. Dan pada saat kami sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, mampukan kami terus dapat menjaga kesehatan kami. Dan tidak hanya itu, kami diajak untuk menjadi saksi akan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan berikan kesehatan, keselamatan. Tuntun sertai kami. Begitu juga saat kami akan mempersiapkan diri melewati tahun 2020 ini nanti. Menyongsong tahun 2021. Siapkan kami ya Allah. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan, akan tetapi satu hal yang pasti. Firman yang menjadi manusia itu bersama dengan kami. Dan selalu memancarkan kasih-Nya dalam hidup kami. Sehingga kami pun merasakan kasih Allah. Dekapan pelukan kasih Allah kami rasakan. Sehingga tuntun kami ya Allah untuk dapat memancarkan kasih Allah dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Tuntun sertai hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan. Presiden, aparat keamanan, menteri, semua yang berjibaku menghadapi pandemik, kuasa Tuhan nyata. Dan tidak hanya itu ya Allah, umat-Mu di GKJ Kemuliaan ataupun di mana mereka berada, mereka yang bertugas di lini depan untuk pandemik ini, perawat, medis, non-medis, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, perlindungan bagi mereka, keselamatan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Amin. Ribu tahun yang lalu, datang kabar bahagia, karena seorang anak manusia telah lahir ke dunia. Meskipun lahir di kandang domba, hanya terbungkus lampin pada palungan yang sederhana. Tetapi, kelahirannya sangat bermakna, sebab anak manusia itu ialah putra Bapa yang kekal, Allah yang perkasa.
anak itu ialah Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah seorang ibu yang paling tulus. Kelahirannya sangat dinantikan mulai dari Bethlehem hingga kediaman orang Majus. Karena melalui kelahirannya, banyak nyawa orang percaya yang akan ditebus. Kini rencana telah digenapi oleh satu pribadi, anak manusia yang ilahi membawa pemulihan bagi citra diri. Oleh karena itu, janganlah khawatir dan cemas. Belenggu dosa yang selama ini mengikat tanpa batas, pastilah akan tuntas. Asalkan kita segenap hati menaruh iman dan hidup berlandaskan ketaatan, niscaya diri kita akan dipulihkan dan keselamatan akan kita dapatkan. Meskipun virus corona menyebar ke seluruh penjuru kota dan di rumah aja adalah cara terbaik untuk kita, marilah tetap bersukacita. Duta dan membawa berita, sama-sama membawa kabar kelahiran Kristus, Putra Sang Pencipta, supaya setiap orang yang masih khawatir dapat menemukan beritanya masing-masing. Kami, wakil dari Komisi Remaja, mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pada saat persembahan dikumpulkan, marilah kita memujikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 127, bait keempat, Kandang Domba Itu Rumahnya. Umat Tuhan, kami undang berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan doa persembahan dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, yang tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk keselamatan kami semua. Allah Bapa yang telah memberi segala karunia yang baik dan sempurna. Kami meyakini kelimpahan berkat-Mu yang kini sebagian kami persembahkan dan kami baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini dan memperbanyaknya untuk pekerjaan gereja-Mu. Kuduskanlah persembahan kami ini dan berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Allah atas firman yang telah kami dengar, dan kiranya firman-Mu
yang telah kami terima tersebut tidak sia-sia dan tumbuh seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, dan selalu menjadi pedoman bagi hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, apabila dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Demikian seru doa kami yang kami landasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami peringati hari kelahirannya, serta telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, dengan tetap berdiri, marilah kita memujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 120, bait yang pertama. Hai siarkan di gunung. Di bukit dan di maratuan, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau terbawa menjaga doanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia ini kita rayakan di hari ini, di sukacita Natal, karena Dia ada bersama-sama dengan kita untuk dapat menguatkan, memampukan dalam menghadapi hari pemberiannya. Oleh sebab itu, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan kami kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi,
dari manusia. Dia Yesus selamat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus selamat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, serta anak-anak Jemaat GKJ Kemuliaan yang sangat kami kasihi. Begitu juga simpatisan yang saat ini sedang bergabung bersama kami, GKJ Kemuliaan. Di hari Natal ini yang kita peringati sebagai hari kelahiran Sang Mesias, tentunya kita sambut dengan penuh sukacita, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Natal merupakan penggenapan janji Allah untuk memberikan seorang penyelamat bagi dunia. Firman itu menjadi manusia. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah Natal di tengah pandemi ini, dan dengan tidak mengurangi rasa sukacita atas nama Majelis GKJ Kemuliaan, perkenankan saya untuk menyampaikan selamat Hari Natal. Kedamaian senantiasa bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami seluruh keluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan selalu memberkati. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKJ Kemuliaan. Amin. Kami keluarga Bapak Catur mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Rusmini Beli mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hai, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak pendeta dan Bapak Majelis seluruh GKJ seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kami ucapkan
Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Dan khusus pada GKJ Kemuliaan, kami juga keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru pada keluarga semua, kepada Pak Pendeta, Bapak Majelis, dan keluarga semua dari GKJ Kemuliaan. Untuk saudara-saudaraku, warga jemaat GKJ Kemuliaan, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal. Kami dari keluarga Kasito mengucapkan Selamat Hari Natal. Damai dan kasih Natal menyertai kita semua. Amin. Hai, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal. Saya mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk jemaat GKJ Kemuliaan. Tuhan selalu memberkati kita semua. Kami keluarga besar Parpanda mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru kepada seluruh jemaat GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Halo, kami dari keluarga Nova Urip Sumiarto mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas. Kami keluarga Pintor Samosir mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk jemaat GKJ Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKJ Kemuliaan. Hampir 10 bulan kita lalui tanpa kebersamaan dalam ibadah minggu maupun kegiatan lainnya, tetapi tidak membuat kita terpisah dalam kasih Kristus. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kami keluarga Pendeta Setiawan Hartanto ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada majelis dan jemaat GKJ Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kami keluarga baru besar baru mengucapkan Selamat Hari Natal. Yeay. Selamat Hari Natal. Kepada seluruh jemaat GKJ Kemuliaan, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga dari Jo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga damai Natal menyertai kita semua.